Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya pertolongan Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga pastori, segenap jemaat dimanapun berada. Saya berharap Bapak Ibu sekalian melakukan kondisi baik, penuh sukacita di dalam Tuhan, walaupun wabah COVID-19, wabah corona belum berakhir, tidak mengurangi kita untuk bersukacita, tetapi kesempatan kita untuk membuat mesbah-mesbah doa, membuat IKM, ibadah keluarga mandiri di rumah kita masing-masing. Haleluya. Kita akan berdoa bersafaat. Ialah apa yang kita panjatkan, Tuhan dengar. Paling tidak ini kesempatan, dengan adanya wabah ini, kesempatan kita untuk berkumpul bersama Tuhan, kesempatan kita untuk mencari wajah Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin dimurnikan. Kita mau dibentuk seperti bejana yang kelihatan indah dan juga berguna. Untuk menjadi bejana yang indah dan berguna, itu perlu dibentuk, perlu dipukul, perlu dipanaskan. Itu tidak mudah buat saudara dan saya. Kadang tidak kita ingini kita dibentuk oleh Tuhan, itu menyakitkan. Tetapi endingnya, akhirnya kita akan seperti bejana yang penuh manfaat dan indah untuk dilihat, sehingga kita menjadi bejana-bejana yang bisa menyalurkan berkat, menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebelum bersahabat, Bapak Saudara sekalian, saya sedikit akan bersaksi. Beberapa waktu yang lalu saya diingatkan Tuhan untuk berbagi. Saya berpikir, dengan apa saya bisa berbagi? Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, dengan apa? Atau apa yang bisa saya bagikan pada orang lain, terutama saudara-saudara seiman? Suatu ketika ada seorang ibu yang datang ke rumah dengan membawa ikan yang cukup banyak, dan kemudian saya masak sendiri, dibantu oleh Ibu Budi, oleh istri, dan saya tidak tahu apakah itu rasanya seperti apa, tetapi semua bumbu saya masukkan, dan apa yang saya bisa, hanya ikan itu saya masukkan dan saya masak. Setelah selesai saya bagi-bagi, kemudian masih ada satu pertanyaan lagi, harus kemana saya bagi ikan-ikan? Tuhan tunjukkan ada beberapa anak Tuhan yang harus saya kirim. Yang jadi pokok permasalahan Bapak Saudara sekalian, Tuhan tuntun tempatnya agak jauh dan membutuhkan perjalanan yang jalannya tidak mulus, dan itu penuh jalan yang becek. Tetapi akhirnya saya bersama istri tetap membagikan masakan yang hasil racikan saya sendiri, dan akhirnya saya berjumpa dengan sesuai dengan petunjuk Tuhan, saya berikan kepada orang-orang itu sekalian. Dan sangat luar biasa, ternyata saya mendapat kesaksian yang cukup indah. Pertolongan Tuhan terjadi terhadap anak-anak Tuhan. Kesempatan ini, walaupun mungkin situasi yang tidak enak, tidak menyenangkan bagi banyak orang, tapi ingat, pertolongan Tuhan terjadi terhadap anak-anak. Dalam Kisah Raja-Raja pasal yang 16 diceritakan bahwa Elia dikasih makan sama Tuhan melalui burung gagak. Kita tahu burung gagak adalah burung binatang yang najis bagi orang Yahudi, tetapi misi Tuhan tetap berlaku untuk Elia memperingatkan kepada Raja Ahab supaya hidup benar di hadapannya, karena bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab melakukan dosa, melakukan pelanggaran
terhadap kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Sangat luar biasa, saudara. Kita bisa diberkati, mendapatkan berkat dari siapapun juga, seperti Elia yang Tuhan pakai, yang Tuhan suruh untuk memperingatkan bangsa Israel, untuk mengingatkan Raja Ahab, orang penguasa di Israel, supaya tidak menyembah berhala. Sangat luar biasa, saudaraku. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, asalkan setia kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara. Jadikan momen kesempatan ini, endemi ini, untuk mencari wajah Tuhan. Alami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau ada orang lain mengatakan, kamu seperti, biarkan. Jangan dengarkan. Lebih baik kita berkenan di hadapan Tuhan daripada berkenan di hadapan manusia, tetapi jauh daripada Tuhan. Alami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan memelihara anak-anaknya dengan cara Tuhan. Mungkin kalian bertanya, aku belum pernah alami hubungan pribadi, belum pernah mendengar suara Tuhan sama sekali. Kita harus koreksi diri kita. Jangan-jangan kita punya dosa yang tersembunyi. Jangan-jangan kita main-main dengan Tuhan. Jangan-jangan kita menggunakan ego pikiran kita dengan Tuhan. Tapi ingat, kutuk bisa terjadi apabila kita punya hubungan yang rusak dengan Tuhan. Dosa tersembunyi harus segera kita singkirkan. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Kemudian kita akan mengalami hubungan yang pribadi, akan peka mendengarkan suara Tuhan. Dan itu kerinduan bagi orang percaya, termasuk saudara saya, untuk tetap mendengar dan mencari wajah Tuhan. Suatu sukacita yang indah apabila kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Pada saat ini juga saya ingin memuji Tuhan. Kita ingin belajar atau memuji nama Tuhan. Ialah pujian ini menjadi berkat buat saya, buat kita semuanya. Dan kita tak percaya segala sesuatunya harus kita bereskan di dalam Tuhan, supaya kita punya pengalaman pribadi yang cukup indah dalam Tuhan. Ingat, pemeliharaan Tuhan itu terjadi terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, saudaraku. Bila pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Dan saya percaya bahwa pujian ini tetap menyangkali Tuhan. Di atas saya mungkin ada slide pujian ini, sehingga kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Bagi yang sudah bisa, mungkin bisa kita membacakan dengan penuh ucapan syukur. Dan bagi yang baru mendengar, kita bisa bersama-sama berlatih memuji Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Puji nama Tuhan. Mari kita tetap panjatkan pujian ini. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita akan masuk doa syafaat, Bapak Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan yang kami kenal lewat Yesus Kristus yang sudah berkorban di kami kayu salib, kami mengucap syukur Tuhan. Saatnya kami bersama anak-anak-Mu pada saat ini dalam ibadah Minggu Raya ini Tuhan. Walaupun kami satu sama lain kami terpisah, tetapi hati, pikiran, jiwa dan roh kami tetap menyatu. Kami satu sama lain saling mendukung. Kami satu sama lain apabila melakukan kesalahan kami saling memperingatkan. Kadang memperingatkan tidak enak bagi kami, tapi itu bagian dari cambuk yang harus kami rasakan. Hook itu harus terpasang dalam pribadi kami masing-masing, dan biarlah hook itu merubah kehidupan kami yang lama menjadi kehidupan yang baru, karena kami harus manggul salib, dan itu wujud daripada kami harus melakukan segala sesuatu sebagai anak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama jemaat-Mu, kami mau bersyafaat. Kiranya Tuhan tuntun, kiranya Tuhan dengar apa yang kami panjatkan. Ampuni selama ini Tuhan, apabila kami banyak melakukan dosa. Ampuni kami saat ini Tuhan, apabila kami tidak terbuka di hadapan Tuhan. Ampuni kami saat ini Tuhan, apabila kami selalu melukai dan menyakiti hati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan Engkau. Ajar kami Tuhan, peringatkan kami Tuhan. Kadang peringatan itu tidak enak kami rasakan, tapi itu demi untuk
kebaikan agar kami semakin hidup dan benar di hadapan Tuhan, sehingga janji Tuhan terbukti, sehingga apabila Tuhan datang kami bisa bersama-sama Tuhan masuk dalam kerajaan-Mu yang kudus. Bapa di surga, ampuni hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Ampuni kami Tuhan yang selalu melukai hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, apabila hidup kami jauh daripada Tuhan. Tetapi bila ya Tuhan, kami mau melihat wajah Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, yang hidup kami berkenan di mata Engkau. Bapa di surga, inilah doa sahabat kami. Pada saat ini kami bersama hamba Tuhan, kami bersama jemaat, kami berdoa buat IKM keluarga, ibadah keluarga mandiri yang kami lakukan di keluarga masing-masing. Dengar kami Tuhan, inilah seruan doa kami di saat wabah endemi ini terjadi. Ini kesempatan kami untuk hidup benar kepada Tuhan. Ini kesempatan kami untuk mencari wajah Tuhan. Ini kesempatan kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini kesempatan kami ya Tuhan untuk selalu bersekutu kepada Tuhan, sehingga hidup yang lama kami tinggalkan, dan kami mau masuk hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu salah satu syarat kami harus sempurna untuk bisa masuk ke dalam kerajaan. Kami serahkan keluarga demi keluarga masing-masing. Kami serahkan orang tua, anak-anak maupun saudara-saudara kami di mana berada, yang selalu melakukan mesbah keluarga, melakukan ibadah keluarga mandiri masing-masing. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lama, sehingga kehidupan mereka tetap takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh terbuka. Jangan sampai ada dosa tersembunyi sehingga mereka tidak mendengar suara Tuhan, sehingga mereka jauh daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga masing-masing dalam pertolongan Tuhan. Bila mereka hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah. Kami juga berdoa buat pelayan Tuhan maupun orang-orang yang melayani pada hari itu, ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang ada di lingkungan gereja Betel Tabernakel. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan sertai. Kami bersama jemaat, kami juga berdoa ya buat Ibu Pendeta Clarke. Kami juga berdoa buat Pendeta Muda Stephen. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan murnikan kehidupan mereka, hanya mengandalkan Tuhan saja sebagai satu-satunya juru penolong. Terpujilah Engkau ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan dan juga dalam pelayanan. Tetap tambahkan talenta, motivasi yang benar mereka untuk tetap menyenangkan dari Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan dalam sebuah hati. Kiranya Tuhan tolong apabila mereka dalam kesusahan. Kiranya Tuhan sertai apa yang mereka lakukan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga tak lupa, kami berdoa buat segenap jemaat yang saat ini mungkin sedang lemah. Kiranya Tuhan sertai. Tuhan apabila mereka dalam kondisi down, mereka dalam kondisi lemah secara jasmani, Tuhan sendiri akan sebagai penghibur yang sejati. Tuhan sendiri yang akan mencukupi apapun keperluan mereka. Tuhan sendiri akan melawat mereka, sehingga mereka yang lemah akan Tuhan kuatkan. Mereka boleh berjalan bersama Tuhan, sehingga ada kekuatan merasakan pertolongan Tuhan yang cukup luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga saat ini tidak lupa, kami berdoa buat tim medis yang sedang bertugas dimanapun berada, terutama di ruang lingkup kota Balikpapan yang kami cintai. Kami serahkan tim medis ini, tetap mereka sebagai penolong-penolong bagi saudara-saudara kami, tetap mereka sebagai ujung tombak, sebagai pelayan untuk bisa menyelamatkan lewat tangan mereka. Pergunakan mereka Tuhan sebagai saluran panjang tangan agar banyak orang terselamatkan. Kami juga berdoa buat keluarga besar RSU Kanujoso sebagai rumah sakit rujukan. Tetap Tuhan berkati segala sesuatu yang terjadi dalam rumah sakit. Mungkin ada kekurangan, mungkin alat pelindung diri mengalami kekurangan, tetapi Tuhan lewat kuasa-Mu yang luar biasa, lewat karya-Mu yang luar biasa, rumah sakit ini bisa menjadi rujukan endemi corona, sehingga banyak orang terselamatkan, banyak orang mengenal Kristus lewat rumah sakit. Karena kami
segala sesuatu terjadi pasti seizin-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Tim medis, para dokter, atau siapapun, sukarelawan, tetap Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami serahkan juga buat tim para medis yang diberangkatkan ke Wisma Atlet. Mereka pun akan menjaga, mereka pun akan merawat para korban endemi, para pasien yang tidak hanya terpapar langsung, tetapi maupun mereka akan merawat lewat sakit yang lain pun kami serahkan dalam pertolongan Tuhan. Belah tim medis yang diberangkatkan ke Wisma Atlet, tetap Tuhan sendiri yang akan menjaga kesehatannya. Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan, Tuhan sendiri yang akan menguatkan mereka, sehingga segala sesuatunya dapat mereka, tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan segala sesuatu dalam pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua yang sementara ini tetap mendidik anak-anak. Tetap Tuhan pelihara dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah orang tua dapat, kami sebagai orang tua dapat mendidik anak-anak kami dengan penuh hikmat, sesuai dengan standar yang Tuhan berikan. Bukan standar kami sebagai orang tua, tetapi lewat standar yang Tuhan berikan, sehingga hikmat itu boleh terjadi. Kami bisa mendidik anak kami bisa menjaga anak kami, sehingga kami sebagai orang tua bisa menjadi penonton, pengayom, sehingga bisa melihat anak-anak kami nanti besar, mereka takut akan Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai orang tua untuk bisa sabar mengasihi anak-anak kami. Kadang kami sebagai orang tua, kami kadang penuh emosi. Kadang kami sebagai orang tua, kami menginginkan anak kami sempurna. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi orang tua yang penuh bijak, menjadi orang tua yang bisa menjadi pengayom buat anak-anak kami. Kami juga serahkan anak-anak kami Tuhan, yang banyak sekali yang saat ini mungkin tidak bisa bekerja. Kami juga berdoa buat jemaat di lingkungan Gereja Betel yang ada di Manggar. Kiranya Tuhan melihat iman mereka. Tuhan melihat apa yang sementara ini mereka rasa. Tuhan, Engkau tahu jerit mereka. Tuhan, Engkau mendengar keluh kesah mereka. Tuhan, Engkau mendengar segenap jemaat tabernakel agak luar. Kiranya segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap apa yang mereka panjatkan. Tuhan akan menuntun, memberikan jalan keluar bagi mereka yang saat ini mungkin merasakan segala sesuatu sebab itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kami percaya selama kami takut akan Tuhan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Tapi kesempatan ini, saatnya mungkin orang luar mengatakan kami terpuruk, mungkin orang lain mengatakan kami jatuh. Saatnya kami mau merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan sangat baik dalam Tuhan. Tetap memelihara kami seperti Tuhan memelihara Nabi Elia. Sehingga lewat apapun juga yang kadang tidak kami mengerti Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat yang cukup luar biasa. Terima kasih. Kami tak lupa, kami berdoa juga buat anak-anak kami yang baru saja lulus SMA. Dan kami juga teringat pada anak kami yang akan menghadapi kenaikan kelas. Buat anak-anak kami yang baru-baru lulus SMA, percaya pernyataan Tuhan terjadi. Masa depan sungguh ada dan tidak akan pernah hilang. Selama kami mengharap pada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan masa depan kami. Tinggal kami mau mengusahakan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami peka untuk mendengarkan suara Tuhan.
akan menghadapi kenaikan. Banyak Tuhan. Walaupun saat ini tidak tepat, walaupun saat ini segala sesuatu serba terbatas, tapi kami tetap percaya bahwa segala sesuatu dalam kendali tangan Tuhan. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Kadang kami memaksa Tuhan, waktu kami yang terbaik buat kami. Dan ini tentu saja sangat menyakitkan Tuhan. Tapi bila waktu Tuhan adalah yang terbaik buat anak-anaknya yang takut. Haleluya. Saat ini pula Tuhan buat para pemimpin negeri ini, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, anggota DPR, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah maupun RT, yang saat ini sebagai saluran tangan Tuhan mengambil kebijakan, melakukan tugas pelayanan, tetap Tuhan sertai. Biarlah apa yang mereka lakukan seturut kehendak Tuhan. Bila mereka melakukan segala sesuatu takut akan Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan tetap banyak orang yang merasa tertekan. Kami berdoa Tuhan buat rumah Tuhan, tempat ibadah yang sementara ini akan kami renovasi. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi. Ajar kami agar kami peka Tuhan. Kami harus berbuat seperti itu. Kami akan berusaha mendengar suara Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga renovasi gereja boleh berjalan dengan baik. Tuhan sendiri yang beracara. Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin dalam proses renovasi. Kami hanya sebagai pelaku. Kami serahkan gereja di mana kami beribadah, agar Tuhan sendiri bertindak lewat kuasa Tuhan, sehingga renovasi gereja boleh terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga dapat menyerahkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang rapuh dikuatkan, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, bila kami menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kami tinggal, kami dapat bisa berbagi. Dan kami percaya pertolongan Tuhan itu terbukti dalam kehidupan bagi orang yang percaya dan berharap. Terpujilah Kau ya Tuhan. Inilah doa sahabat kami yang mungkin tidak sempurna di hadapan Tuhan, tapi Tuhan sendiri akan menyempurnakan. Tuhan tidak melihat fisik, tapi Tuhan melihat hati kami, kerinduan kami untuk selalu mencari wajah Tuhan, untuk punya kerinduan untuk selalu dekat pada Tuhan. Terpujilah Engkau ya. Kami serahkan serangkaian doa sahabat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kiranya kita dalam situasi yang cukup ini, kita tetap bisa berbagi, bisa saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Dan sebelum kita berpisah, kita akan memuji Tuhan kembali. Pujian yang awal tadi sudah kita pujikan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu,
Tanda-Mu sisa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku dan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda-Mu sisa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Puji nama Tuhan. Kiranya kita tetap menjadi orang-orang yang bisa diandalkan oleh Tuhan, tetap mencari wajah Tuhan. Berkat Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan.